Pelabuhan Ulelue di Banda Aceh siang itu mendadak riuh. 3 kapal besar Belanda berukuran besar merapat, membawa ratusan orang yang diangkut dari tanah seberang. Tak kurang dari 10 orang perwira, 13 bintara, serta ahli geologi dan tenaga medis berkebangsaan Eropa turut dalam rombongan tersebut. Itu termasuk 473 orang mandor, puluhan kuli paksa, penunjuk jalan, serta 208 anggota Marsose alias Korps Maritschautte Tefuet, satuan militer yang bernaung di bawah Koninklijke Nederlands-Indië Leger atau KNIL alias Tentara Kerajaan Hindia Belanda. Sebagian besar anggota Marsose berasal dari orang lokal. Mereka adalah para pemuda dari Jawa hingga Maluku untuk dijadikan sebagai prajurit kolonial, termasuk menjalankan misi penting di Tanah Rencong. Kala itu, 8 Februari 1904, Belanda memulai operasi militer untuk mengakhiri Perang Aceh yang telah berlangsung selama 3 dekade, sekaligus menangkap Cun Nyadin yang masih melakukan perlawanan dengan cara bergerilya. Johannes Benedictus van Hulst selaku Gubernur Jenderal Hindia Belanda kala itu sangat berambisi menguasai seluruh wilayah Aceh. Maklum, Van Hulst pernah terlibat langsung dalam Perang Aceh, bahkan sempat menjadi gubernur di wilayah tersebut, tetapi selalu gagal. Dari Banda Aceh, rombongan pimpinan Letnan Kolonel Gottfried Kornel Ernst van Dalen bertolak ke Lok Sumawe, tujuan akhir pelayaran. Berikutnya, perjalanan dilanjutkan dengan menumpang tram menuju Birauen yang ditempuh dalam tempo 4 jam. Ratusan orang itu harus berjalan kaki dari Birauen. Jalur satu-satunya untuk mencapai pedalaman Gayo memang hanya jalan darat dengan medan pegunungan yang sulit. Long March menuju Gayo dijalani dengan memakan waktu hingga 163 hari. Ekspedisi ke Tanah Gayo dan Alas itu bermula dari laporan hasil riset Senok Hurgonje yang berjudul Het Gajolan et Zin Bewoners atau Tanah Gayo dan penduduknya kepada Van Hulst. Sang Gubernur Jenderal pun merespon dengan menunjuk Van Dalen sebagai pemimpin operasi militer ke Aceh. Dipilihnya Van Dalen bukan tanpa alasan. Keluarga Van Dalen sudah sangat berpengalaman di Aceh. Ayah Van Dalen pernah menjabat kapten dalam Perang Aceh periode kedua 1874 sampai dengan 1880, tapi gagal menyelesaikan misinya. Van Dalen muda pun menerima penunjukan tugas militernya sekaligus menuntaskan tugas bapaknya. Belakangan, Hurgonje muak atas aksi Van Dalen yang dinilai melampaui batas dalam ekspedisi ke Aceh pada tahun 1904 itu. Namun tidak demikian, Van Hulst yang bahkan menyebutkan Van Dalen sebagai sosok yang terkadang kasar dan keras, sangat ketat dan semena-mena dalam aksinya, tapi juga dapat melindungi dan memaafkan. Setelah melalui berbagai rintangan, dari kondisi medan yang sulit, kian menipisnya cadangan logistik, hingga serangan-serangan mendadak yang dilancarkan oleh kaum gerilyawan Aceh, rombongan Van Dalen akhirnya sampai di Tanah Gayo. Misi penaklukan total pun dimulai. Sesaat setelah tiba, Van Dalen langsung mengirim surat kepada Raja-Raja Gayo agar mereka segera menghadap. Van Dalen mengendaki para pemimpin rakyat itu menandatangani perjanjian takluk seperti yang telah dilakukan oleh banyak pemimpin Aceh seperti di wilayah Aceh yang lainnya. Respon para pemimpin Gayo ternyata di luar dugaan. Tidak ada satupun dari mereka yang memenuhi undangan itu. Van Dalen yang murka kemudian menggerakkan pasukan untuk menyisir satu demi satu perkampungan di dalam wilayah tersebut. Raja-raja dan pemuka masyarakat dipaksa datang. Jika tetap enggan, moncong senjata yang akan berbicara. Rakyat Gayo bersikukuh menolak takluk dan memilih melawan. Orang-orang Gayo punya ciri khas dalam berperang dan mempertahankan diri. Semua penghuni desa tanpa berkecuali terkumpul di benteng-benteng di bambu dan semak berduri
untuk menahan gempuran musuh. Sebagian besar dari mereka memakan pakaian serba putih untuk menandakan bahwa inilah perang suci melawan kaum kafir alias kafir. Meskipun dengan senjata seadanya, ditambah munajat kepada Sang Pencipta, rakyat Gayo memilih lebih baik mati di jalan Tuhan ketimbang menjadi seorang tawanan. Van Dalen tidak menerapkan taktik khusus, ia hanya memerintahkan agar seluruh musuh dibasmi tanpa ampun. Deli Kauran tahun 1940 menyebutkan, dalam suatu penaklukan di salah satu desa di Gayo, ratusan warga dibantai. Korban tewas terdiri 313 pria, 189 wanita, dan 59 anak-anak. Tidak hanya di Gayo, aksi pembantaian ini berlanjut ke suku Alas di Aceh Tenggara. Salah satu insiden itu terjadi pada 14 Juni 1904 di Kota Reh. Menurut Asnawi Ali, mantan kombarat Gerakan Aceh Merdeka, ada 2.922 orang tewas di dalam tragedi itu. 1.773 laki-laki dan 1.149 perempuan, termasuk anak-anak dan orang tua. Fakta yang mengejutkan telah diungkapkan oleh Ajudan Van Dalen, C.C.J. Kempes, dalam laporan berjudul De Tocht van Overse Van Dalen door de Gajo, Alas en Batakalanden, tahun 1904. Kempes menyebutkan ekspedisi militer Belanda di pedalaman Aceh itu setidaknya menelan korban nyawa hingga 4.000 orang. Masih dalam laporannya, Kempes menyertakan foto-foto yang menjadi bukti yang telah terjadi pembantaian massal terhadap orang-orang dari suku Gayo maupun suku Alas. Setiap kali usai penyerbuan, Van Dalen memerintahkan ajudannya untuk memotret tumbukan-tumbukan mayat dengan para marsose yang berpose di sekitarnya. Ekspedisi militer Belanda ke pedalaman Aceh yang berlanjut hingga ke Tanah Karo di Sumatera Utara itu boleh dibilang menjadi babak akhir Perang Aceh. Dalam rangkaian aksi tersebut, Cuk Nyadin akhirnya ditangkap dan kemudian diasingkan ke Sumedang, Jawa Barat hingga akhir hayatnya. Meskipun Cuk Nyadin sebagai pimpinan terakhir telah ditangkap, tetapi para pejuang dan rakyat Aceh terus melakukan perlawanan terhadap Belanda, kendati dalam skala yang lebih kecil. Itu berlangsung bahkan hingga Belanda menyerah kepada Jepang pada tahun 1942.